Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'abbudan wa tashakkuran ila Allahi ijlalan wa ta'diman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan li awamirihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bi hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbi Allahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa seorang ibu dapat mengubah takdir. Percayakah Anda jika takdir dapat diubah? Percayakah Anda jika doa ibu menyimpan kekeramatan dan dapat mengubah takdir? Sebelum sampai pada pokok pembicaraan, terlebih dahulu kita kupas tentang misteri takdir. Selama ini kita mengenal ada dua takdir secara garis besar. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Takdir baik misalnya keberuntungan, hidup kaya, jiwa dan raga yang sehat, dan serta hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan takdir buruk misalnya kesengsaraan, kemiskinan, bencana, dan sejenisnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa takdir baik dan takdir buruk sudah ditetapkan sejak awal, mendahului penciptaan makhluk. Jika demikian, takdir baik dan takdir buruk tidak bisa diubah lagi. Kemudian ada yang beranggapan jika manusia ditakdirkan buruk, maka tiada manfaat sama sekali untuk berbuat baik. Setiap takdir Allah sudah pasti terjadi, sehingga ikhtiar hanyalah sia-sia saja. Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah pernah diajukan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab bahwa hal tersebut tersimpan hikmah dan petunjuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha menceritakan, kami pernah mengurus jenazah di Baqi Gharqad. Lalu Rasulullah SAW datang dan duduk di antara kami. Rasulullah SAW kemudian berkata, tidaklah salah seorang di antara kalian tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah ditulis tempatnya di surga neraka. Jika tidak, telah ditetapkan sengsara atau bahagia. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, mengapa tidak bersandar saja pada kita dan meninggalkan amal? Barang siapa di antara kita yang termasuk orang bahagia, maka ia akan mengerjakan amal orang yang bahagia. Sedangkan siapa di antara kita yang termasuk orang sengsara, ia akan mengerjakan amalan orang-orang sengsara. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari didapati susunan redaksi, sebaiknya kita bersandar pada kitab saja dan tidak harus mengerjakan amal. Karena jika orang termasuk dalam golongan bahagia, akan diarahkan kepada amal baik yang dikerjakan oleh orang-orang yang ditakdirkan bahagia. Sedangkan orang yang termaksud dalam golongan sengsara, diarahkan amalan orang-orang sengsara. Rasulullah SAW kemudian menegaskan, adapun orang yang bahagia, mereka diberikan kemudahan untuk berbuat baik seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang yang sengsara, ia dimudahkan untuk menuju pada perbuatan seperti yang dikerjakan oleh orang-orang sengsara.
Selanjutnya Rasulullah SAW membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kallama bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sungkan. Quran surat Al-Lail ayat 5-10. Wallahu a'lam bimuradi. Sebagian besar ulama tafsir sepakat bahwa takdir itu memang sudah ditentukan, namun tidak menutup kemungkinan akan berubah manakala seseorang berikhtiar dengan amal kebaikannya atau keburukannya. Sementara itu ada yang memahami bahwa takdir adalah sebab dan akibat. Jika seseorang menempuh sebab-sebab, maka sebagai konsekuensinya ia harus menerima akibatnya. Umpamanya seseorang menempuh sebab-sebab buruk, maka akibatnya, konsekuensinya ia menerima sesuatu yang buruk pula. Misalnya bisa berupa penderitaan batin, kesengsaraan, kemiskinan dan sakit. Dalam bahasa agama disebut menuai neraka, keinaan dan sakit. Jika seseorang berikhtiar menempuh sebab-sebab amal baik, akibatnya ia bahagia surga. Karenanya diharuskan manusia untuk bersandar pada takdir itu sendiri, tetapi tidak boleh menyerah, agar senantiasa berupaya melakukan amal kebaikan. Sebagian sahabat yang mendengar tentang sabda Rasulullah SAW di atas tentang takdir justru berkata, sesungguhnya aku lebih serius dalam berbuat baik. Yang demikian itu menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam dan benar tentang takdir. Rasulullah SAW sendiri memberitahukan kepada mereka, para sahabat, bahwa takdir yang ditetapkan lebih awal dan pemberlakuannya kepada umat manusia ini melalui sebab-sebab. Dengan demikian seorang hamba akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan sebab yang telah ditentukan dan dipersiapkan. Jika ia telah menempuh sebab-sebab itu, maka Allah menyampaikan para takdir yang telah ditetapkan baginya dalam Lauhul Mahfuz. Dan setiap kali ikhtiar dan kesungguhan bertambah dalam mencapai sebab itu, maka kesampaian pada takdir tersebut lebih dekat pula dengannya. Umpamanya seorang telah ditakdirkan menjadi kaya. Jika dalam perjalanan hidupnya ia menempuh sebab-sebab kaya, maka ia dimudahkan Allah untuk menjadi bahagia karena mendapatkan harta. Tetapi jika ia bermalas-malasan dan tidak mau berikhtiar untuk kaya, maka ia tidak mendapatkan kemudahan untuk mencapai itu. Termasuk pula orang yang telah ditakdirkan menjadi ulama, ilmuwan, dia akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan ilmu. Namun jika ia malas belajar dan menuntut ilmu, berarti ia tidak akan ada kemauan untuk menempuh sebab-sebab yang telah disiapkan Allah buatnya, selamanya ia menjadi orang yang tidak mengerti tentang ilmu. Sama halnya orang yang ditakdirkan mendapatkan keturunan, meskipun pada awal penciptaannya ketika di dalam rahim ia ditentukan memiliki keturunan, tetapi jika tidak ada ikhtiar tentu sulit mencapai takdir itu. Artinya jika orang yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh berikhtiar memenuhi unsur-unsur sebab musabab, maka ia tidak akan dapat keturunan. Misalnya jika ia tidak menempuh sebab-sebab pernikahan, tentu tidak terpenuhi adanya takdir. Sebagian ulama juga
menggarisbawahi bahwa takdir yang sudah tidak bisa diubah adalah kelahiran dan kematian. Sedangkan rezeki dan keadaan hidup di dunia ini bisa diubah dengan cara ikhtiar. Termasuk doa ibu yang menyimpan kekeramatan. Doa bisa mengubah takdir. Lebih-lebih doa ibu, wanita yang sangat mulia itu, ketika ibu berdoa kepada anaknya dengan doa yang baik, maka nasib sang anak menjadi baik dan beruntung. Namun ketika ibu berdoa kepada anaknya dengan doa yang buruk, maka berubah menjadi kutukan. Dalam perjalanan sejarah, banyak kisah-kisah yang ditulis tentang kutukan seorang ibu terhadap anaknya yang durhaka. Mulai dari zaman dahulu hingga sekarang, doa ibu tidak akan berubah. Barangkali karena ibu adalah manusia yang paling berjasa dan paling mulia pengorbanannya terhadap sang anak. Oleh sebab itu, janganlah menempuh takdir buruk dengan bersikap durhaka kepada ibu. Namun sebaliknya, tempuhlah takdir yang baik, keberuntungan dan keselamatan dengan berbakti kepada ibu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.